Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitdia Oktanisa, NIM J1A119077, mahasiswi dari Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat, Konsentrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Universitas Halu Oleo Kendari, Angkatan 2019. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai jurnal yang berjudul Kerentanan Ketersediaan Air Bersih di Daerah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sulawesi Selatan, Indonesia. Air merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan, juga manusia selama hidupnya selalu memerlukan air. Dengan demikian, semakin naik jumlah penduduk dan laju pertumbuhannya, maka semakin naik pula laju pemanfaatan sumber-sumber air. Sekitar 60% dari populasi dunia berdiam di kawasan selebar 60 km dari pantai dan diperkirakan akan meningkat menjadi 75% pada tahun 2025. Dari 23 megapolitan di dunia, 16 diantaranya terletak di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk Indonesia adalah negara kepulauan dengan jumlah tidak kurang dari 17.000 pulau. Berbagai potensi masalah yang saling terkait dan tumpang tindih seperti sebuah rantai makanan, terutama antara kondisi lingkungan sebagai faktor risiko dengan kesehatan masyarakat pesisir dan pulau kecil, antara lain ketersediaan air bersih dalam jumlah yang cukup dan kualitas baik, limbah cair dan padat, sanitasi dasar, keterbatasan bahan pangan, serta perubahan iklim dan cuaca yang tidak menentu. Kajian kerentanan lingkungan yang sudah dilakukan dalam mengkaji kerentanan pulau-pulau kecil mengacu pada indikator Indeks Kerentanan Pesisir atau Coastal Vulnerability Index oleh Gore-Nitz tahun 1992 dan Indeks Kerentanan Lingkungan atau Environmental Vulnerability Index yang dikembangkan oleh SOPAC tahun 1999. Hal ini berarti bahwa kajian kerentanan pulau-pulau kecil hendaknya memberikan kontribusi bagi perencanaan dan kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil berkelanjutan. Gambar di samping merupakan hasil CFA dengan program EMOS untuk konstruksi resiko sumber air. Konstruksi resiko sumber air terdiri atas 6 indikator. Yang pertama, penggunaan air bersih tidak terlindungi. Yang kedua, penggunaan air minum tidak terlindungi. Yang ketiga, kelangkaan air bersih. Yang keempat, kelangkaan air minum. Yang kelima, kualitas fisik air bersih. Yang keenam, jarak sumber air dengan sumber pencemaran kurang lebih 10 meter. Pada aspek kesehatan, masyarakat pulau relatif lebih beresiko terhadap munculnya masalah kesehatan seperti dermatitis, diare, dan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA yang disebabkan persoalan lingkungan seperti sanitasi, indoor pollution, serta minimnya prasarana kesehatan seperti puskesmas ataupun posyandu yang tidak digunakan secara optimal. Perilaku hidup tidak sehat masyarakat pulau seperti membuang sampah di laut, buang air besar di sembarang tempat, dan perilaku penggunaan air bersih dan air minum yang buruk menjadi faktor risiko kejadian penyakit diare di pulau-pulau kecil. Selain itu, kependudukan juga menjadi faktor risiko penularan penyakit. Untuk Indonesia sendiri, masalah kesehatan lingkungan dalam hal ini adalah sarana sanitasi pulau-pulau kecil masih sangat memprihatinkan. Belum optimalnya sanitasi di Indonesia ini ditandai dengan masih tingginya angka kejadian penyakit infeksi dan penyakit menular di masyarakat. Prevalensi penyakit akibat sanitasi buruk di Indonesia adalah penyakit diare sebesar 72%, kecacingan 0,85%, skabies 23%, takhoma 0,14%, hepatitis A 0,57%, hepatitis E 0,02%, dan malnutrisi 2,5%, serta kasus kematian akibat sanitasi buruk. Dalam konteks pulau-pulau kecil Kota Makassar dan Kabupaten Sinjai dengan jenis pulau karang, sebagian besar rumah tangganya mengandalkan sumur dan menggunakan tangki septik atau cubluk untuk menampung kotoran manusia, ataupun masih banyak menggunakan laut sebagai alternatif buang air besar sembarangan atau BABS. Di pulau-pulau kecil, rata-rata 81,4% rumah tangga mengatakan mengalami kelangkaan air pada musim kemarau. Selain karena pasokan air hujan yang tidak ada, juga disebabkan berkurangnya air sumur dan menjadi semakin payau. Kondisi ini memang akan selalu ditemukan pada jenis pulau karang atau pulau atol. Itulah sebabnya jenis pulau menjadi salah satu determinan kesehatan pulau-pulau kecil yang harus selalu dipertimbangkan dalam melakukan penilaian tingkat kerentanan. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah semakin tinggi presentasi atau cangkupan kualitas fisik air bersih tidak memenuhi syarat pada suatu pulau, akan semakin besar pula resiko yang dapat muncul pada pulau-pulau kecil. Dan semakin tinggi presentasi atau cangkupan jarak sumber air bersih dengan sumber pencemaran kurang atau sama dengan 10 meter pada suatu pulau, akan semakin besar pula resiko yang dapat muncul pada pulau-pulau tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.